Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data pada mata kuliah metodologi penelitian. Langsung ke slide yang pertama, yaitu definisi data. Menurut Bernard tahun 2016, data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Menurut Arikonto tahun 2002, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat disajikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data adalah sekumpulan fakta ataupun angka dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Slide selanjutnya yaitu tentang dua jenis data. Berdasarkan sumber, data dibagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Sedangkan data berdasarkan sifatnya itu ada dua juga, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian berdasarkan proses pendapatannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi satu, data diskrit, dan kedua adalah data kontinum. Kemudian berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga adalah data interval, yang keempat adalah data rasional. Kemudian slide selanjutnya yaitu jenis-jenis data bagian lanjutan. Berdasarkan data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Adapun masing-masing pengertian dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk peneliti dalam mengumpulkan data primer seperti observasi, wawancara, diskusi berfokus atau focus group discussion, organizing, dan penyebaran kuesioner. Kemudian yang kedua, adapun data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku laporan berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku laporan jurnal, dan lain-lain. Pemahaman terhadap jenis data di atas diperlukan sebagai landasan untuk menentukan teknik serta langkah-langkah mengumpulkan data penelitian tersebut. Kemudian adapun slide selanjutnya yaitu jenis-jenis data lanjutan. Kemudian data berdasarkan sifatnya itu dibagi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun pengertian dari data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai cara teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi berfokus, dan observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, data kuantitatif dibedakan menjadi dua bentuk. Ada data diskrit dan kemudian ada data kontinum. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka, bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Kemudian yang kedua adalah data kontinum, adalah data dalam bentuk angka, bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat bentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Kemudian berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam 4 jenis. Yang pertama adalah data nominal.
Sini disebut dengan kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan kategori objek hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Walau data nominal dapat dikatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkat tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dan dalam hal urutan. Terhadap data ordinal berlaku perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda. Kemudian adapun yang ketiga yaitu data interval. Data interval adalah data hasil pengurutan yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal ada memiliki sifat kesamaan atau jarak atau equity interval atau memiliki rentang yang sama antar data yang diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut terhadap data interval dapat dilakukan operasi matematika penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada yang keempat, data rasional. Data rasional adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal serta data interval. Data rasional adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dihadapi dengan titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diterapkan semua bentuk operasi matematik. Kemudian adapun slide selanjutnya yaitu definisi dari metode pengumpulan data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Metode atau cara atau teknik menunjuk suatu kata yang abstrak yang tidak diwujudkan dalam bentuk benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atau tes atau dokumen lainnya. Kemudian slide selanjutnya itu jenis-jenis metode pengumpulan data. Ada beberapa metode dalam pengumpulan data, seperti yang pertama adalah observasi pengamatan, yang kedua pertanyaan, yang ketiga angket atau kuesioner, yang keempat adalah studi dokumenter. Kemudian adapun pengertian dari observasi, menurut Nasution pada tahun 1988 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Kemudian adapun juga menurut Sanifal Faisal pada tahun 1990 membedakan observasi menjadi observasi partisipan, observasi secara terang-terangan dan tersamar. Kemudian ada observasi yang tak berstruktur. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek, material, sumber data penelitian. Kemudian ada yang namanya pertanyaan atau yang bisa disebut dengan wawancara adalah proses memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan panduan wawancara. Secara garis besar, ada dua macam metode wawancara. Yang pertama adalah satu metode wawancara tidak berstruktur, yang kedua adalah metode wawancara berstruktur. Kemudian slide selanjutnya yaitu angket. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sifat-sifat, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Ada beberapa jenis kuesioner yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu satu angket tertutup, yang kedua adalah angket terbuka. Kemudian slide selanjutnya itu studi dokumenter. Studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun elektronik. Dokumen yang
telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil yang sistematis, padu dan utuh. Jadi, studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumenter yang dilaporkan. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang metode pengumpulan data pada mata kuliah metodologi penelitian. Jika teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe. Karena dengan subscribe channel saya akan mendukung untuk saya untuk lebih giat lagi mengupload video, terutama video metodologi penelitian. Sekian dari video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.